Ya, selamat malam teman-teman yang udah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di acara diskusi rutin Partai Rakyat Pekerja. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu sebelumnya, yang teman-teman udah lihat di poster bahwa hari ini kita akan ngadain diskusi untuk lanjutan dari diskusi beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu, jadi Edo dan teman-teman yang beberapa hari lalu nggak ikutan, minggu lalu itu kami diskusi, saya sama Jaki itu tentang masalah COVID-19 dan akar permasalahannya. Jadi krisis COVID ini dengan krisis kapitalisme, relasinya kayak apa sih gitu. Dan kemarin kami udah diskusi selama kurang lebih 1 jam. Lalu ya beberapa kesimpulan bahwa COVID-19 ini enggak dia punya relasi gitu sama kapitalisme gitu, dari perusahaan lahan, terus dekatnya hewan liar dengan populasi manusia sehingga mengakibatkan terjadinya virus yang menyebarkan awalnya dari hewan ke manusia, kemudian jadi manusia ke manusia. Nah, hari ini kita akan melanjutin diskusinya, yaitu solusi dari krisis kapitalisme ini. Karena di kapitalisme ini kemarin yang seperti Jaki bilang, virus ini bakal terus sering gitu. Pandemi-pandemi kayak gini akan sering terjadi di zaman kapitalisme ini. Beda dengan zaman-zaman prakapitalisme, sekalipun misalnya ada wabah, enggak yang sering terjadi. Tapi karena di zaman kapitalisme ini akan sering terjadi pandemi-pandemi itu. Oke. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih buat yang belum kenal dengan Bung Rido. Bung Rido ini saat ini sedang studi di Amerika Serikat. Tepatnya di mana ya? Gue di mana? Northwestern University. Itu kotanya di Evanston. Evanston itu kayak ibaratnya Depoknya Chicago lah. Pinggiran Chicago gitu. Berarti di Chicago ya sekarang? Iya, sekitaran Chicago. Nurusin apa di sana? Kebetulan dapat rezeki untuk studi lanjut S3, ambil ilmu politik. Oke, cocok deh ya. Cocok diundang di sini berarti. Semoga aja cocok ya. Nah, Dok, buat mulai nih, Dok. Kita nih kan dari viewer di sini nih yang ngunjungin web kita. Nah, kita mau tahu dong di US nih ya, selama ini kan jadi kiblatnya negara kapitalisme. Amerika Serikat kan sering terkesan kapitalisme ini pusatnya di Amerika Serikat gitu. Nah, kayak apa sih situasi di Amerika Serikat ini di saat COVID-19 lagi pandemi kayak gini? Yang jelas sih, kalau kita lihat data yang udah ada di tingkatan internasional ya, Amerika Serikat sekarang sedang menjadi pusat pandemi itu sendiri, di mana dalam artian banyak kasus pandemi itu sekarang justru terpusat di Amerika. Bisa lihat kalau nggak salah, sudah sampai jutaan gitu. Ini bisa diklarifikasi oleh kawan-kawan sendiri ya yang ada di apa. Karena kebetulan saya nggak pegang laptop, tapi seingat saya emang mereka sudah sampai 1 jutaan angkanya, dan juga korbannya juga paling tinggi. Terakhir yang saya ingat itu ada 60.000 korban COVID yang meninggal. Dan ini menarik karena Amerika itu sendiri dikenal sebagai negara maju, tapi dia nggak punya kapasitas gitu untuk mengatasi pandemi COVID itu sendiri. Yang sebenarnya bisa mereka antisipasi gitu. Kalau diperhatikan dari bagaimana proses terjadinya pandemi itu sendiri di Amerika ya, sebenarnya negara Amerika sudah mendapatkan peringatan ketika awal-awal di mana pandemi COVID terjadi di sekitaran Cina, di Wuhan tepatnya. Itu pemerintah Trump udah mendapat warning gitu dari pemerintah Cina melalui WHO tentunya, bahwa akan ada pandemi yang akan mengancam teritori Amerika, dan pandemi itu sudah cukup jelas oleh pemerintah Cina itu sendiri sebagai virus corona gitu. Dan menariknya lagi yang harus diperhatikan adalah karena negara Amerika ini negara federal ya, di mana yang jadi negara bagian punya kuasa gitu, ada semacam ketimpangan gitu. Kalau teman-teman punya waktu, mungkin bisa dilihat gitu ya di YouTube. Kebetulan ada dokumenter baru tentang COVID-19 dari PBS.
Itu yang cerita tentang bagaimana, judulnya menarik, tentang Tale of Two Washington gitu. Washington yang kita tahu, Washington DC, itu adalah ibu kota Amerika, sedangkan di satu sisi ada Washington yang lain, yaitu yang di Seattle. Nah, yang di Seattle ini bisa dikatakan mereka cukup efektif lah untuk mengatasi pandemi COVID gitu, karena mereka kebetulan Seattle itu, kalau kita tahu, itu adalah negara yang punya hubungan dagang cukup dekat gitu dengan Cina. Karena dia adalah bukan negara, mereka adalah kota yang pelabuhannya aktif melakukan transaksi dagang dengan Cina, dan menjadi salah satu tempat di Amerika yang pertama kali mengalami adanya laporan kasus pandemi kasus penyakit coronavirus ini. Dan mereka cukup sigap gitu untuk mengatasi coronavirus. Dan menariknya lagi, Seattle ini memang sebagai salah satu negara yang bukan negara, kota yang dikenal sebagai ilmu kedokterannya cukup sangat maju di Amerika. Nah, mereka bisa sangat efektif lah mengatasi coronavirus ini, melakukan respon yang cepat, melakukan karantina warga yang secara efektif, dan juga dalam artian dia bisa mencoba sedini mungkin mengantisipasi masalah virus corona ini. Tapi di sisi lain, negara-negara lain seperti katakanlah negara di sini, maksudnya negara bagian ya, kayak di New York itu telat karena mereka tidak responsif seperti yang terjadi di Seattle, di Washington. Jadi kita bisa lihat gitu, di Amerika sendiri problemnya bukan cuma ada di tingkatan pusat, tapi juga di tingkatan ibarat kita tuh tingkatan daerah gitu. Dan itu yang menjadi masalah penanganan COVID di Amerika ini berlapis-lapis. Nah, makanya kita lihat sekarang ini, saking berlapis-lapisnya, ada negara bagian yang warganya justru mencoba untuk menuntut pemerintah daerahnya untuk segera membuka kebijakan lockdown yang mereka telah terapkan gitu. Nah, seperti inilah kondisinya. Semua sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kesimpulan bahwa yang terjadi adalah chaos gitu. Practically chaos gitu di Amerika. Karena kepemimpinan Trump itu memang nganggap sedari awal ketika dia udah dikasih tahu sama China, menganggap remeh penyebaran virus corona ini. Dan ketika mereka sudah pada sampai titik di mana hampir mayoritas masyarakat Amerika terjangkit virus corona, ya mereka nggak ada waktu untuk mengantisipasinya secara efektif gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang. Angka meninggalnya tinggi, menjadi negara yang juga jumlah pengidap coronanya juga tinggi, dan itu yang terjadi sekarang. Ya kayak yang kita tahu juga emang di Amerika ini bukan negara yang awal-awal langsung ngumumin mereka ada pandemi corona ya. Maksudnya dibandingin negara-negara lain, termasuk Eropa, Amerika ini belakangan kenanya. Tapi ketika terkena corona langsung jumlahnya banyak gitu. Terus tadi yang positifnya juga banyak, nyampe sekarang langsung naik terus tingkatnya. Gini, kalau misalnya kita bandingin antara Amerika dengan beberapa negara sosialis ya, misalnya kayak Vietnam, ya sampai hari ini kita tahu 0 gitu. Sama ini kan yang ada di berita yang kita tahu di Vietnam ini 0 korbannya, dan dipuji oleh beberapa media termasuk sama WHO juga bahwa Vietnam ini efektif gitu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kira-kira menurut Bung Rido, apa nih perbedaan antara negara yang kita tahu Vietnam walaupun bukan yang pure komunis atau sosialis, tapi mereka lebih efektif dibandingin negara yang dianggap menjadi kiblatnya kapitalisme itu sendiri gitu. Ya, termasuk Kuba juga lah, Kuba efektif. Iya, kalau kita perlihatkan ya gimana respon banyak negara terhadap pandemi COVID ini, secara sederhana kita bisa ngelihat ada yang berhasil, ada yang enggak ya.
Amerika salah satu negara yang kita masukkan ke kategori tidak berhasil gitu. Tapi negara-negara yang berhasil itu juga ada gitu. Vietnam salah satunya. Nah, kalau kita lihat pada bagaimana wacana media dalam memahami yang berhasil ini, sebenarnya pemahaman mereka macam-macam gitu. Ada yang bilang, wah ini karena negaranya memang bagus. Kayak Vietnam salah satunya, mereka bisa kayak gitu karena mereka punya pengalaman menghadapi endemi sebelumnya gitu. Sebelumnya mereka menghadapi SARS, mereka menghadapi MERS, dan banyaklah pengalaman di mana mereka menghadapi situasi yang mirip pandemi ini. Dan itu yang membuat kenapa negaranya punya pengalaman gitu. Nah, Cina, Korea Selatan, itu seperti itu juga mereka menganggapnya. Dan ada lagi yang anggap bukan pengalaman menghadapi pandemi di masa lalu sebenarnya, tapi misalkan ini karena gender gitu. Ada yang bilang kepemimpinan perempuan itu lebih bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya. Kita lihat kayak misalnya di Jerman, di Taiwan, atau di Selandia Baru, pengalaman kayak gitu tuh. Dan emang ada benernya juga, cukup banyak mayoritas negara yang berhasil itu dipimpin oleh perempuan, tapi ada juga negara yang nggak berhasil dipimpin perempuan. Contohnya di mana? Di Bolivia. Bolivia hasil kudeta yang pemerintahnya didukung sama Amerika Serikat, itu ancur-ancuran menghadapi pandemi COVID ini. Cara mereka untuk mengatasi COVID ini adalah bikin semacam selektivitas gitu. Yang dilindungin adalah para pendukung rezim. Yang anti rezim kayak dulunya pendukung Morales dihajar-hajarin gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi ada juga yang bilang ini semua karena negaranya emang udah bagus gitu. Diambil contoh kayak Norwegia, Denmark, negara-negara yang memang kita ketahui sebagai negara yang tata kelola pemerintahnya memang bagus. Tapi kita juga ada inkonsistensi juga dengan gagasan ini, karena ada negara yang bagus cuman nggak cukup reaktif dalam menghadapi pandemi. Contohnya apa? Swedia. Kita kenal Swedia sebagai negara sosial demokrat, tapi dia menerapkan kebijakan herd immunity yang karantina korbannya dilakukan secara loose gitu, secara tidak kuat gitu. Dan akhirnya di antara negara Skandinavia, Swedia paling tinggi jumlah korban COVID-nya itu, dalam artian mereka yang terjangkiti ya, bukan dalam artian mereka meninggal gitu. Tapi tentu saja ini sesuatu yang signifikan. Dan juga negara seperti Jepang yang sebenarnya sedikit banyak hampir sama kayak Swedia, yang dia tidak menetapkan karantina yang ketat gitu. Nah, semua penjelasan ini apa kira-kira yang bisa menjadi garis bawahnya? Apa yang membuat suatu negara itu bisa lebih efektif dibanding negara yang lain dalam artian melindungi warga negaranya? Bagi saya ini penting. Dia hanya efektif kalau pemerintahnya di negara yang sudah memiliki kapasitas politik yang kuat itu punya keberanian untuk menghadapi kelas kapitalisnya gitu. Karena gagasannya, bagi saya, kenapa Jepang nggak mau melakukan karantina wilayah secara ketat, ya karena pemerintah yang ada nggak mau berbenturan dengan kepentingan kelas kapitalis di Jepang. Itu juga terjadi di Swedia. Dan sebenarnya gagasan ini bisa berlaku juga di negara-negara yang gagal. Kenapa Amerika, Inggris, Spanyol, Italia kelabakan? Karena negaranya ketika menghadapi ancaman pandemi ini tidak secara langsung melakukan benturan dengan pengaruh kekuatan kapitalis. Kapitalis dalam arti begini nih, dalam arti negara tidak berani untuk menghadapi pengaruh struktur kapitalisme yang punya kepentingan agar ekonomi terus berjalan gitu. Itu yang nggak terjadi di negara kayak Cina, Vietnam. Bahkan kalau diperhatikan ya, ada satu contoh kecil yang sebenarnya penting untuk dilihat dalam pengalaman pandemi ini, tapi seringkali nggak dilihat, adalah pengalaman di Kerala, India. Kerala itu ekonominya nggak maju-maju banget. Dia tergantung sama sektor agrikultur gitu. Tapi pemerintah daerahnya itu karena dipimpin oleh Partai Komunis India Marxis, itu paling efektif dalam menghadapi
kondisi pandemi ini. Karena apa? Karena negara bagiannya langsung melakukan benturan dengan kepentingan kelas kapitalis yang kebetulan ada di regional Kerala itu sendiri. Jadi gagasannya adalah kalau negaranya mau melakukan sosialisasi, dalam arti sosialisasi sosialisasi penguasaan institusi politik yang ada di hadapan mereka, kans untuk mengatasi pandemi corona ini akan lebih tinggi efektivitasnya. Di sini sebenarnya yang nggak terjadi di Indonesia. Semua kebingungan, semua kegagalan dalam merespons secara efektif ini karena pemerintah Indonesia di bawah Jokowi ya emang nggak mau berbenturan dengan kelas kapitalis. Dia membuat semuanya pengen berjalan biasanya, tapi mereka juga nggak bisa mengabaikan fakta bahwa sebenarnya ada ancaman pandemi ini. Jadi buat saya ini sebenarnya pandemi virus corona ini mengungkap suatu kebenaran tentang politik apa yang sebenarnya paling bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Ya politik yang sebenarnya berdasarkan prinsip sosial yang kita biasanya ngomongnya bentuknya sebagai sosialisme gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, tadi kan Bung Rido bilang kalau negara-negara yang gagal ini, ya walaupun kita tahu negara-negara barat itu kan secara kemajuan teknologi termasuk kesehatannya itu kan pasti lebih maju ya. Seharusnya kan kalau bahasa gampangnya mereka harusnya lebih bisa untuk menangani masalah pandemi COVID ini. Cuma buktinya mereka gagal, dan bisa dibilang tadi kalau saya tangkap dari omongannya Bung Rido ini, salah satu faktor kegagalannya adalah negara-negara tersebut tidak melakukan benturan terhadap kapitalisme, termasuk dalam artian tidak berani buat melawan struktur kapitalisme yang memang udah biasa terjadi di sana gitu, udah bisnis as usual di sana gitu, kondisi yang biasa terjadi lah. Mereka nggak mau berbenturan atau ngelawan gitu. Nah ini kan sekarang yang lagi tren gitu, misalnya lagi tren yang akhir-akhir ini terjadi di Eropa. Kita tahu negara-negara Eropa ini mulai melakukan nasionalisasi ya, termasuk kayak di Spanyol. Spanyol, terus di Prancis gitu kan, di Inggris juga melakukan nasionalisasi terhadap kebutuhan yang berurusan dengan masyarakat banyak gitu. Nah, tapi kan ini kita tahu ya, maksudnya nasionalisasi di sini kan beda dengan nasionalisasi yang di tangan rakyat pekerja gitu. Mungkin ya karena pemerintahnya juga gitu yang udah kelabakan juga, ini mau gimana gitu kok. Kan juga di kapitalisme nasionalisasi bukannya hal yang baru ya, bukannya cuma di sosialis saja kan. Ada nasionalisasi aset, nasionalisasi baik itu perusahaan, baik itu rumah sakit dan lain-lain gitu. Nah, tanggapannya Bung Rido terhadap nasionalisasi yang ada di Eropa ini seberapa efektif sih kira-kira? Dan ini sementara pasti ya, nanti juga pasti dibalikin lagi ke swasta gitu. Nggak mungkin habis itu dipegang sama negara, dan negara itu juga kan masih ngejalanin struktur kapitalisme. Ya, problemnya memang gagasan tentang negara sebagai, kalau sebut Marx Engels sebagai komite burjuasi itu tidak sesederhana apa yang kita lihat dalam negara modern sekarang gitu. Karena perkembangannya negara modern ini karena juga intensitas perjuangan kelas yang telah terjadi sebelumnya, dia juga melakukan banyak modifikasi. Makanya ketika tekanan-tekanan muncul terhadap mereka bisa secara fleksibel mengubah dirinya berdasarkan kebutuhan kelas kapitalis itu. Dan yang dibilang lo benar bahwa memang ada gitu, kapitalis punya kepentingan untuk menasionalisasi. Tapi masalahnya adalah dia nggak semudah itu, karena dia juga tetap harus didukung sama kepentingan kelas kapitalis itu sendiri. Misalkan kayak di Singapura itu kenapa dia punya efektivitas yang cepat untuk mengatasi pandemi COVID ini? Karena kelas kapitalisnya secara sejarah itu selalu didisiplinkan oleh negara. Bahkan ketika era neoliberalisme terjadi, kapitalisnya ini tetap di bawah komando negara. Mereka mau jadi perusahaan swasta sok, tapi kemudian ketika berhubungan dengan politik, mereka tetap harus tunduk pada negara.
Dan itu yang sebenarnya membuat Singapura menjadi sangat efektif mengatasi pandemi ini, walaupun kita juga lihat efektivitasnya tentu dalam constraint mereka ya, dalam artian mereka hanya melindungi warga negaranya. Imigran-imigran yang datang ke Singapura, yang dia jadi pekerja murah di Singapura, hampir diabaikan, dan makanya sekarang meledak lagi angka kasus COVID di Singapura. Dan kebanyakan adalah para imigran-imigran ini. Nah, ini yang sebenarnya kita harus lihat kompleksitas ini, karena kompleksitas ini sangat menentukan pada bagaimana kita memahami apa yang kita maksud dengan nasionalisasi, yang menurut saya adalah bagian dari apa yang saya sebut sebagai sosialisasi politik itu sendiri. Di mana Eropa memang ada dan upaya untuk mencoba memperkuat negara mengatasi COVID ini memang mereka lakukan gitu. Masalahnya kemudian adalah seberapa efektif dia mengatasi pandemi. Kayak misalkan di Inggris, mereka udah punya NHS ya, National Health System, yang sebenarnya adalah bentuk dari sosialisasi, tapi karena pemerintahnya tetap kekeh nggak mau berbenturan sama kelas kapitalis, sistem yang mereka yang sudah sangat tersosialisasi itu nggak bisa efektif gitu. Makanya Inggris menjadi salah satu negara yang jumlah pengidap COVID-nya sangat tinggi di Eropa, dan itu yang akhirnya membuat banyak bahkan pekerja-pekerja kesehatan di Inggris kelabakan dengan lonjakan pengidap coronavirus di Inggris sendiri. Jadinya kalau bertanya bagaimana nasionalisasi ini, ya saya setuju bahwa kelas kapitalis itu bisa aja punya kepentingan untuk nasionalisasi, tapi semua tergantung sama bentuk negaranya. Kalau kelas kapitalisnya terlalu kuat, hampir bisa dipastikan sulit negara itu punya kemampuan untuk melakukan nasionalisasi. Makanya prinsipnya tetap sama. Dia cuma bisa efektif pertama kalau kelas kapitalisnya secara sejarah lemah atau negaranya berani menghadapi kekuatan kapitalis itu sendiri gitu. Dan itu yang terjadi di Cina, di Vietnam, di Kuba, dan bahkan negara yang bisa dibilang kalau istilah kita ya state capacity-nya lemah kayak di Venezuela, ya karena pemerintahnya berani gitu untuk berbenturan sama kelas kapitalis, ya mereka punya efektivitas yang cukup gitu untuk menghadapi pandemi ini. Jadinya itu yang menurut saya prinsip utamanya. Nasionalisasi mungkin aja dilakukan oleh kelas kapitalis, tapi itu semua tergantung sama negaranya itu sendiri gitu sih. Nah, kita balik ke tema kita kan ya kita udah tadi sempat membandingin antara negara-negara yang di Eropa, terus bahkan negara yang sosial demokrat sekalipun seperti Sweden tetap aja kelabakan dalam menghadapi COVID-19 ini, bukan cuma negara-negara yang atau kapitalisnya kuat gitu. Nah, sosialisme bisa jadi solusi itu dari menurut pandangannya Bung Rido ini dari mananya gitu? Ya selain yang tadi kita udah tahu karena negara bisa kuat juga untuk mengontrol baik itu industri maupun kapitalisme yang ada di sana gitu kan. Misalnya pun dia benar-benar kayak tadi yang di Kelala gitu, yang benar-benar dimenangin oleh partai Marxis, itu kan jadi lebih efektif. Nah, kira-kira apa nih, kenapa jalan keluarnya kok mesti sosialisme gitu? Padahal kan kalau misalnya kemarin kita udah dapetin akar masalahnya adalah krisis dari kapitalisme, sebenarnya kan selain sosialisme kan ada lagi kan? Iya. Yang bukan sosialisme gitu. Iya, setuju. Iya, itu pertanyaan bagus dan menurut saya cukup sulit. Cuman gini, kalau kita lihat apa yang udah saya kemukakan tadi ya, prinsip dasar dari efektivitas negara menghadapi situasi kayak gini adalah negara yang punya intensitas atau kemampuan untuk menghadapi kelas kapitalis gitu. Nah, negara-negara yang untuk poin kedua ya, di mana negara-negara yang punya kemampuan kayak Singapura, kayak Korea Selatan, kayak Jerman, itu adalah negara-negara yang memang sudah dibentuk sama perjuangan kelas di negara masing-masing. Karena Jerman, kalau diperhatiin, kekuatan buruh itu udah terintegrasi sama politik negara. Jadi ketika harus
ketika negara Jerman melakukan neoliberalisme yang pada intinya adalah berupaya untuk memecah kekuatan buruh, itu nggak berhasil. Itu yang akhirnya efek dari politik buruh tetap bekerja bahkan ketika pemerintahnya itu sendiri nggak dikuasai oleh kelas buruh gitu. Dan kita bisa lihat akhirnya ada figur kayak Merkel gitu. Dia tuh dari Partai Kristen Demokrat, tapi semua kebijakannya dia karena struktur kepentingan buruh sudah masuk dalam politik negaranya, tetap harus ngelihat tuntutan dari buruh itu sendiri. Tentu kita lihat itu nggak murni sosialis ya, karena kenapa Merkel mau kayak begitu? Karena dia cuma mau supaya buruhnya nggak revolusi. Kalau Merkel nggak merespons secara sistematis, ada kans bahwa perlawanan akan lebih kencang. Makanya kita lihat di Jerman, ya kita lihat perjuangan buruhnya nggak terlalu radikal gitu. Dan buat saya paham. Dan itu juga terjadi di Singapura. Singapura itu walaupun otoritarian, tapi sejarah politiknya PAP itu adalah partai yang sangat, kalau istilah kita tuh korporatis gitu terhadap kepentingan buruh. Dan itu yang membuat mereka punya kapasitas untuk berhadapan dengan kelas kapitalis yang ada di Singapura sendiri. Dan prinsip ini bisa saya jelaskan dalam negara-negara lain gitu. Jadi kalau misalkan politiknya itu dipengaruhi sama kelas buruhnya kuat, itu kans untuk negaranya bisa menghadapi pandemi juga sangat kuat gitu. Korea Selatan itu, apalagi kalau teman-teman yang belajar sejarah gerakan buruh di Indonesia, salah satu penyebab kenapa gerakan buruh di Indonesia itu sangat antusias sama demokratisasi karena pengaruh dari gerakan buruh di Korea Selatan. Yang jadi sokoguru demokratisasi di Korea Selatan itu gerakan buruh. Makanya kalau teman-teman belajar awal tahun 2000-an, semuanya pengen ngeliat kayak Korea Selatan gitu. Bahwa iyalah, garis politik serikat buruh kita kayak di Korea Selatan. Dan itu juga membuat kenapa akhirnya Korea Selatan itu nggak bisa cuman melihat kepentingan kelas kapitalis doang, tapi juga kelas buruh gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah oligarki nggak ada kepentingan untuk ngelihat kelas buruh karena selain dia lemah dan dia juga merugikan gitu. Dan akhirnya kita kembali ke poin pertama tentang pentingnya intensitas. Di pandemi ini masalahnya adalah semua negara yang menghadapi, kita hampir nggak ngelihat ada mobilisasi perlawanan ya, karena karakteristik dari pandemi ini memang membuat kita sulit untuk melakukan mobilisasi gitu. Kalau misalkan ada chance untuk mobilisasi, ada chance juga untuk mengubah orientasi politik negaranya yang tadinya cuma ke kepentingan kapitalis, yang mulai memperhatikan kepentingan buruh gitu. Dan ini menurut saya prinsipnya, dan itu cuma bisa ada dalam logika politik sosialis gitu. Jadi kita mau bilang negara-negara kapitalis ini murni kapitalis, bisa benar bisa enggak, karena mereka juga adalah hasil perjuangan kelas yang ada di negara masing-masing sih gitu. Tapi kalau kita mau nanya intinya kenapa mereka bisa berhasil, ya karena ada perjuangan kelas buruh di sana. Perjuangan kelas buruh itu membuat takut rezim-rezim yang tengah berkuasa pada saat itu, dan ketakutan itu kemudian berimplikasi pada bagaimana negara dikelola supaya kelas buruh ini tidak mengancam kekuasaan mereka. Responnya dua sebenarnya. Entah dihajar, dimatiin, atau diakomodasi. Nah, kalau di Jerman, itu kan modelnya diakomodasi kan, karena pengalaman Partai Sosial Demokrat Jerman itu sendiri. Kalau di Korea Selatan juga hampir kayak gitu. Singapura kombinasi. Dia direpresi tapi juga diakomodasi. Direpresi dalam artian ada pekerjanya yang dipukul-pukulin, tapi pekerja sektor formalnya dimasukin ke dalam struktur politik negara gitu. Di Indonesia nggak ada yang kayak begitu. Makanya solusinya ya itulah politik frontal sosialis yang radikal. Ya,
bedanya kan tadi yang tadi Bung bilang antara dihajar atau diakomodasi. Kita kan punya pengalaman buruk di tahun 65 ya, dan itu emang dihajarnya habis-habisan gitu. Nah, kira-kira kesempatan pasca kita dihajar ini kan udah lama banget ya, dari tahun 65 sampai sekarang 2020 itu kan masih kerasa. Sampai sekarang ya pendidikan Marxis masih dilarang, masih ada lah tap MPR itu masih tetap berlaku. Kira-kira pas ada nggak gitu chance itu, peluang buat ngebalikin lagi sehingga politik di Indonesia itu gerakan buruh punya pengaruh gitu, kayak tadi Bung bilang kan, karena ada pengaruh gerakan buruh di sana, baik itu dari faktor sejarah ataupun yang emang perjuangan baru-baru ini gitu kan. Mungkin kalau di Jerman emang faktor sejarahnya udah ya, Marx juga lahir di sana gitu kan. Sedangkan kalau kayak Korsel atau Singapura kan baru-baru ini aja gitu. Nah, pasca pukulan 65, terus sekarang juga partai buruh nggak ada, dan gerakan buruh juga emang 2012, awal 2000-an gitu masih ditakutin, tapi sekarang kan kayaknya kita ngeliat pelemahan gerakan buruh tuh udah kayak dipandang sebelah mata gitu ya sama negara. Nah, ada peluang lagi buat ngebalikin kayak gitu, atau minimal kita punya kayak awal-awal tahun 2000 atau awal tahun 2010-an gitu, ketika aksi benar-benar ngahajar DPR dan akhirnya ngebatalin undang-undang gitu. Iya, kans itu akan selalu ada ya, karena gerakan buruh itu kan sebenarnya gerakan historis gitu. Dia adalah gerakan yang muncul karena kontradiksi kapitalisme itu sendiri, dan pengalaman kapitalisme adalah pengalaman kontradiksi gitu. Di mana dia akan selalu menciptakan situasi di mana respon radikal itu sangat dibutuhkan. Makanya 2000-an, 2011-an itu adalah respon terhadap situasi kontradiksi kapitalisme itu sendiri. Jadi saya masih optimis gitu. Cuman yang jadi problem adalah bukan lagi pada tingkatan prinsip, tapi pada tingkatan strategi. Gimana caranya gerakan buruh bisa melampaui capaian-capaian yang udah mereka lakukan di masa-masa sebelumnya. Di masa-masa sebelumnya kayak 2000-an, mereka berhasil untuk melakukan tekanan supaya UUK itu mengakomodasi tuntutan-tuntutan demokratis. Walau tentu kita lihat secara umum UUK itu nggak mencukupi ya. Kemudian kita lihat 2011, tentu aja keberhasilan mogok itu menurut saya adalah capaian sejarah yang harus dicatat gitu. Nah, sekarang ini apa orientasi strategi dari gerakan buruh? Menurut saya kuncinya sekarang adalah udah mulai harus masuk ke tuntutan politik, dan pengalaman itu sudah dilakukan gitu. Kayak misalkan gerakan buruh mulai go politik itu. Nah, pertanyaannya adalah dari gerakan politik ini seberapa kuat gitu dari inisiatif gerakan politik yang sudah dilakukan untuk melakukan tandingan terhadap struktur politik negara yang sekarang dikuasai oleh oligarki, oleh kelas kapitalis Indonesia. Nah, masalahnya menurut saya adalah yang hilang dari semua orientasi ini adalah instrumennya. Mereka yang terlibat dalam politik ini masih pakai instrumen yang tersedia, yaitu partai politik borjuasi kan, jadi kalau istilah kita gitu ya, partai politik borjuasi gitu. Kalau mau kuat, punya pengaruh yang cukup kuat menghadapi kelas kapitalis, ya harus bikin partai sendiri gitu. Dan semua sejarah di mana kelas kapitalis bisa ditantang, yaitu karena partai buruhnya independen. Dia punya kepentingan sendiri yang nggak bisa dipengaruhi sama kepentingan kelas kapitalis. Dan itu yang sebenarnya pertanyaan strategi yang perlu kita ajukan sekarang gitu. Nah, menariknya sebenarnya kan ini pengamatan saya aja sih. Tapi di tengah semua keterbatasan tentang pengetahuan Marxis khusus ya, sebenarnya sekarang karena teknologi udah sangat maju gitu, semua orang bisa punya akses gitu. Nah, orang-orang yang berpengetahuan Marxis ini sayangnya juga dibatasi sama agenda orientasi itu. Nggak ada yang mau berorganisasi. Alasannya, wah, organisasi kiri ini berantem mulu. Ya emang, isinya manusia. Manusia emang karena kita ngumpul, ya kita mau nggak mau emang akan ada tensi, akan ada perdebatan, akan ada bahkan ngotot-ngototan gitu. Tapi itu adalah bagian dari pengalaman hidup perjuangan kelas. Karena perjuangan kelas itu bukan sesuatu yang abstrak gitu, yang tiba-tiba semuanya bisa berhasil. Enggak, dia harus ada prosesnya. Dan prosesnya harus melalui organisasi, partai politik. Dan itu yang sebenarnya hilang dari sekarang. Karena semua inisiatif yang dilakukan itu, oke, kolektif,
tapi tidak terkonsentrasi gitu, tidak terkulminasi, dan akhirnya ketika inisiatif itu dilakukan dan masalahnya selesai, tidak bisa lanjut lagi ke tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya saya ambil contoh sekarang ya, pengalaman apa sih saya tuh, rakyat bantu rakyat, mutual aid, setuju banget gitu. Tapi kalau kita biarin begitu aja, sebenarnya itu sebenarnya adalah mau nggak mau ya, dia mereproduksi negara kapitalis itu sendiri. Karena pada akhirnya negara kapitalis ngeliat, oh tenang aja, ini orang-orang udah bisa hidup kok karena mereka saling bantu di antara mereka. Gua nggak perlu lagi dong nyediain bantuan sosial buat rakyat gua sendiri karena mereka udah bisa nyelamatin diri sendiri gitu. Akhirnya apa yang kita lihat sebagai satu inisiatif untuk melakukan perlawanan karena negara gagal dan misalnya mereka untuk melindungi warga negaranya diambil alih jadi wacana tentang wah rakyat kita berdikari mandiri, tapi mengabaikan logika dasar tentang sebenarnya kita membiarkan kekuatan politik tetap dikuasai oleh kelas kapitalis yang ada di Indonesia dan berbagai macam kelakuan biadabnya gitu. Kita membiarkan aja hal-hal itu terjadi gitu. Menarik sih emang ya kalau kita ngomongin tentang cara mengambil alih kekuasaan dari kaum borjuasi. Emang benar ya, selama ini kan kita instrumennya itu ya ikut di partai borjuis untuk bisa bertarung gitu kan. Padahal juga kalau ketika udah naik di DPR gitu, ketika udah jadi juga tetap aja dikepung kan sama sekolah-sekolah borjuis yang ada di partai itu sendiri sebenarnya kan. Cuma ya gitu diaspora aja. Karena ya balik lagi yang tadi, kalau misalnya ngebuat partai, emang undang-undang ini beda ya dibanding undang-undang tahun 99 yang lebih gampang gitu orang buat membuat partai, karena setiap tahun kan setiap pasca pemilu pasti undang-undang pemilu ini pasti dipersulit supaya, kalau kita bisa lihat sebenarnya ini undang-undang pemilu dipersulit ini supaya yang ada itu cuma orang-orang oligarki aja yang bisa ada di partai. Kita tahu sekarang aja rata-rata pecahan Golkar semua yang ada yang bikin partai gitu kan. Tapi itu nanti kita diskusi masalah undang-undang pemilu dan pemilunya nanti deh ya, karena sekarang kita lagi bahas tentang kapitalisme dan solusi sosialisme. Nah ini Bung, ada pertanyaan dari Nopanabi 29. Jokowi meminta jajaran menteri di kabinet maju untuk menyiapkan stimulus bagi sektor real. Pertanyaannya, sektor apa yang stimulus dalam kurung kartu pekerja? Ya itu kebetulan saya nggak ikut terlalu banyak gitu tentang perdebatan dan juga hal-hal apa aja terkait sama bantuan terhadap sektor real. Jadi saya nggak bisa berbicara banyak gitu mengenai sektor apa yang spesifik akan dibantu sama pemerintah. Tapi yang jelas sih sebenarnya kalau kita pakai cara pandang dalam melihat kekuatan politik berlaku di Indonesia, sektor-sektor real yang akan dibantu adalah sektor real yang memiliki kedekatan dengan rezim politik itu sendiri. Gitu. Itu udah berlaku hampir jadi pengetahuan umum lah. Kayak kita bisa lihat aja kayak pengalaman proyek kartu prakerja itu, gimana ada perusahaan-perusahaan kayak Ruang Guru dan lain-lain yang adalah yang saya heran adalah nggak ada hubungannya sama sekali dalam upaya untuk meringankan beban warga negara Indonesia itu sendiri, dan itu sebenarnya menunjukkan pada karakter negara di Indonesia gitu. Mereka yang mendapat jatah adalah mereka yang dekat, dan itu sudah terjadi dari zaman Soeharto dulu gitu, dan pola relasi ini terus bertahan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya kira-kira sektor apa, ya sektor yang akan dianggap dekat sama orang-orang yang ada di rezim gitu, kelas kapitalis yang ada di rezim, udah pasti itu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari bocah Raja Gila. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya atau mau berdiskusi atau ngasih pendapat, silakan aja tulis di komentar, nanti saya bacain. Selama kita masih punya waktu lumayan panjang kok. Nah ini dari bocah Raja Gila, saya bacain dulu. Temanya asik, krisis kapitalisme dan solusi sosialis. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menyimpulkan krisis kapitalisme itu sendiri sebelum kita berbicara tentang sosialis. Menyimpulkan krisis kapitalisme. Wah, ini
pertanyaannya abstrak banget ya. Kesimpulan saya tentang krisis kapitalisme, kalau saya sih ngeliat dari perkembangan krisis ini bisa dilihat adalah krisis yang disebabkan karena tingkat keuntungan yang turun sih, gitu. Tapi tingkat keuntungan yang turun ini kemudian menyebabkan banyak konsumsi kurang terjadi di semua ranah kapitalisme. Jadi maksud saya begini, ketika krisis terjadi, fondasinya adalah banyak perusahaan-perusahaan kapitalis tingkatan dunia itu labanya turun, dan itu kemudian membuat pada akhirnya negara berupaya untuk merestorasi laba dengan bikin kebijakan-kebijakan yang kita tahu sebagai pengetatan, dan pengetatan itu yang akhirnya berimplikasi pada konsumsi kurang gitu. Jadinya saya lebih punya posisi yang lebih fleksibel lah dalam apa ini konsumsi kurang atau ini tingkat keuntungan gitu. Tapi argumentasinya adalah tentang ini krisis sebenarnya disebabkan oleh kontradiksi dalam kapitalisme itu sendiri, dan jawaban terhadap krisis cuma bisa dijawab jika kita bisa melalui krisis itu sendiri, dan itu hanya bisa dilakukan oleh gerakan buruh yang sebenarnya adalah bagian dari dinamika kapitalisme gitu. Itu sih kalau pandangan saya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan sebenarnya sama sih, tadi udah dijelasin, udah di barusan udah dijawab sebenarnya pertanyaannya, hampir mirip dengan jawabannya Bung. Pertanyaannya gini dari Ian 018, Bung, kalau dilihat krisis kapitalisme saat pandemi ini, apakah bisa dikategorikan krisis karena konsumsi kurang atau krisis jatuhnya tingkat laba, atau ada kategori lain? Nah, ada lagi nggak selain dua itu, Bung? Ya, krisis itu kalau penjelasannya gimana ya? Kalau penjelasan yang lebih mainstream, sebenarnya mereka ngeliatnya sebagai siklus bisnis. Jadi mereka melihat bisnis itu simpelnya ya sebagai sesuatu yang naik turun, dan itu lumrah karena siklus bisnis itu mengasumsikan bahwa kapitalisme ketika menghadapi kompetisi ya akan dihadapi pada situasi yang tak menentu. Tapi dalam pandangan mainstream itu bagus karena justru itu mendisiplinkan perusahaan. Makanya mereka menyebut kapitalisme sebagai creative destruction, tuh penghancuran yang kreatif, karena itu membuat kapitalis akan selalu inovatif, akan selalu mendaya upayakan semua yang mereka miliki untuk terus bertahan gitu. Itu sih kalau penjelasan yang lebih mainstream. Tapi kalau yang lebih agak-agak non mainstream ya konsumsi kurang atau jatuhnya keuntungan. Tapi ada juga sih tradisi yang lebih lain yang nyebutnya sebagai profit squeeze gitu. Profit squeeze ini dalam artian krisis disebabkan karena keuntungannya ini turun bukan karena kemajuan teknologi ala yang diketahui oleh Marx ya, tapi karena gerakan buruhnya terlalu kuat, dan itu kemudian squeeze itu memeras keuntungan yang dimiliki oleh keseluruhan kelas kapitalis, dan itu yang akhirnya membuat krisis terjadi gitu. Tapi itu profit squeeze itu gagasan yang kayaknya sejauh ini nggak banyak berkembang karena mereka punya kecenderungan menganggap krisis disebabkan oleh kelas buruh gitu, bukan mereka sebagai bagian dari dinamika internal kontradiksi produksi kapitalisme itu sendiri gitu. Jadi penjelasannya banyak sih teman. Kalau untuk kita memahami kondisi pandemi sekarang, pandeminya sendiri sebenarnya kalau kita lihat negaranya punya respon, itu nggak bakal ciptain krisis sih. Misalkan gini, negaranya kayak di Cina, ketika dia menghadapi kemunculan kasus COVID, dia bisa secara cepat mengidentifikasinya, mengantisipasinya, dan kemudian melakukan responnya juga bagus, nggak bakal segila ini situasinya. Problemnya kan kemudian banyak negara nggak punya kapasitas itu karena kapasitasnya digerogoti sama kebijakan neoliberal yang mereka implementasikan. Inggris itu kenapa dia kelabakan ya karena NHS-nya digerogotin sama implementasi neoliberal dari zamannya Thatcher. Makanya ketika situasi pandemi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapainnya dalam arti warganya nggak bisa ngapa-ngapain ya karena pemerintahnya atau elit berkuasanya di bawah pengaruh kelas kapitalis yang dihitungin sama kebijakan neoliberal gitu. Itu yang terjadi sekarang. Oh, ini langsung aja nih, apa yang kita lakukan setelah pandemi ini dalam
dalam analisis sosialisme ini yang nanya Ardani Maverick. Ya, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Ya, mulai melakukan respons secara sosialis sih. Itu salah satu. Dan respons secara sosialis ini bukan cara yang gampang. Ngumpulin orang, sadar bahwa politik itu harus direbut, terus kemudian sadar bahwa ekonomi ini harus dikuasai. Itu bukan cara yang gampang. Dan ketika kita udah ngumpulin orang, kita juga harus siap untuk selalu turun ke jalan untuk mobilisasi, karena cuman itu jalan yang bisa membuat ketakutan kelas kapitalis gitu. Kalau kelas pekerja itu punya kuasa, punya power gitu. Nah, selain itu bahkan kita juga harus siap untuk bisa masuk ke ranah politik elektoral atau pemilu, karena di sana kita bisa belajar tentang bagaimana mengorganisasi diri secara politik gitu. Sangat kompleks gitu. Tapi yang jelas prinsipnya tetap sama, yaitu prinsip mengorganisasi diri dalam logika politik sosialis. Karena itu yang akan menjadi jawaban kita buat masalah ini bagi masa depan yang lebih baik. Nah, selain pemilu, sebenarnya masih ada lagi kan? Ya cuma malah tambah jauh sih. Ya, itu tidak dibantah, selain pemilu ada lagi. Tapi tanpa pemilu, sekarang kita nggak bisa bangun pengaruh. Saya ambil contoh paling simpel deh. Pengalaman revolusi Bolshevik 1917 itu. Mereka pakai pemilu. Mereka itu kalah sebenarnya, bukan kalah ya. Mereka bukan jadi pemenang dari pemilu sendiri. Yang jadi pemenang Duma pada saat itu adalah sosialis revolusioner gitu. Tapi Lenin, dia punya cara pandang yang sangat taktis tentang pemilu. Pemilu dipakai buat dia sebagai upaya mengorganisasikan kepentingan kelas tertindas yang pada saat itu ikut masuk dalam parlemen. Jadi pada saat itu ketika Bolshevik menang, kader-kadernya yang terpilih di parlemen itu harus bikin koalisi dengan kelompok orang-orang yang punya hubungan langsung dengan kelas tertindas di Rusia. Yang pada saat itu mayoritas mereka adalah kelas tani sebenarnya, petani yang tanahnya kecil tapi kemudian mereka masih punya modal untuk terlibat dalam politik pemilu di Rusia. Nah, ketika mereka bisa bikin koalisi di tingkatan parlemen, mereka bisa punya suara untuk mempengaruhi kelas tertindas yang lain. Jadi, gagasan tentang aliansi tani dan buruh itu punya representasinya di parlemen. Dan itu bukan sekedar sesuatu yang karena aksi-aksi, sekedar aksi-aksi aja di Rusia. Tentu ada aksi, kita nggak bisa bantah, pasti ada aksi bersama antara kelas buruh sama kelas tani di Rusia. Tapi dia menjadi sangat efektif ketika ada representasinya di tingkatan politik negara yang kebetulan pada saat itu difasilitasi sama pemilu gitu. Nah, ketika udah ada representasinya, yang dilakukan Lenin adalah mengagitasi posisi politik yang lain dengan aliansi mereka itu. Mereka bilang bahwa ini demokrasi parlementer ala liberal nggak lagi mencukupi. Kita harus mulai berani untuk melihat secara lebih maju. Nah, ketika dia ngomong kayak begitu, ibaratnya begini, lu ada di parlemen, lu ngomong bahwa kita bisa lebih maju, dan kita udah punya orang yang dekat sama kita, yang setuju sama kita, lu kan jadi lebih percaya diri untuk berantem kan? Iya. Gitu. Dan kepercayaan diri itu penting, bukan sekedar sifatnya struktural gitu. Kepercayaan diri itu yang membuat akhirnya ketika masa pemerintahannya chaos, yang pada situ di bawah si Kerensky karena perang, ya Bolshevik tinggal bilang aja, ini kan bener kan, kagak bisa menyediakan kesejahteraan buat rakyat, ya udah kita ambil alih aja, dan itu kemudian terjadi. Nah, kita harus lihat kayak begitu. Pemilu itu buat sosialis bukan pemilu doang, ada yang fungsional di sana, bukan untuk sekedar untuk kekuasaan, tapi kekuasaan bisa digunakan untuk kepentingan kelas pekerja. Dan itu yang harus dilihat sih. Ini dari mahasiswa berjuang. Pertanyaannya, apakah ada potensi membangun tradisi sosialis dalam masyarakat tertentu? Tradisi sosialis dalam masyarakat, apakah ada potensi membangun tradisi sosialis dalam masyarakat Indonesia yang masih terjebak dengan cara berpikir mistis dan masih ketara gitu sampai hari ini gitu mistisnya. Nah ya, ini Aib nih nanya,
kirain bercanda tapi serius tekan tanyanya. Sejarah sudah mencatat setiap krisis kapitalis pasti selalu memiliki solusi. Nah, apa yang akan dilakukan kapitalis setelah Covid? Lalu nanya kapitalis sih, jangan nanya ke si Rido. Terus dari Ian, berarti permasalahannya membangun kesadaran pada kelas buruh atau secara metodologi dalam berjuang, Bung, yang perlu kita cari metodologinya tepat dalam penafsiran realitas. Jadi permasalahannya di kesadaran buruh atau soal metodologi. Salah yang ini ya, yang mau langsung jawab semua atau gimana? Masih ada 2 lagi. Oke. Ini 2 lagi pertanyaannya. Partai dari Arda, partai politik alternatif yang disiapkan dalam merebut kekuasaan di oligarki itu apa? Jadi, terus yang terakhir, bagaimana pandangan Bung terkait elit serikat buruh? Karena kalau menurut ESB ini cenderung memundurkan gerakan buruh itu sendiri dari FHX. Itu dulu deh, Bung. Ya, ada 4 pertama tradisi sosialis. Disederhanain aja ya. Jadi pertanyaan tentang gerakan sosialis dan juga bagaimana respon kelas kapitalis gitu. Iya, pasti ada hubungannya dengan kesadaran dan memang hubungannya sama kesadaran gitu. Dan kesadaran ini bukan sesuatu yang sifatnya statis, dia dibentuk sama situasi dan dia cuma bisa dirubah kalau misalkan situasinya juga berubah juga. Nah, salah satu yang mempengaruhi situasi itu adalah organisasi. Katakanlah kalau ada segelintir orang yang setuju sama gagasan sosialis bersepakat untuk kumpul dan mereka bisa ngajak banyak orang dan akhirnya organisasi ini jadi gede, orang-orang yang tadinya punya kesadaran mistis, gerakan buruh yang nggak sadar, tentu akan ngelihat, wah kita harus sadar nih. Jadi, dan itu terkait sama metodologi sebenarnya. Kalau misalkan gerakan sosialisnya selalu kecil, kita akan menghadapi situasi yang kayak gini terus gitu. Makanya metodenya sekarang adalah gimana memperbesar gerakan sosialis, karena itu kuncinya. Gerakan buruh gede, gerakan sosialisnya kecil, yang terjadi adalah oportunisme. Gerakan sosialisnya Oke, kita lanjut lagi karena tanggung banget gitu ya, sekalian sama penutup. Tapi sekarang saya masih nunggu Rido buat online lagi. Sebentar ya, kami nunggu Rido dulu karena ada trouble, dia nggak bisa masuk. 1 jam tadi, jadi keputus. Halo, sorry. Lanjut dong. Ya, lanjut jadi dong tadi. Intinya kalau sosialisnya kecil, gerakan buruhnya kecil, ya kayak begini. Tapi kalau sosialisnya gede, gerakan buruhnya kecil, ada kemungkinan gerakan buruhnya bisa gede. Karena gagasan sosialis itu yang kemudian menjadi perekat bagi semua kelas buruh, bagi semua orang yang ada di dalam kelas buruh untuk bisa terlibat dalam politik sosialis itu. Jadi kalau mau diurut-urutin ya, solusi pandemi ini apa? Negaranya harus di bawah pengaruh kelas buruh. Nah, kelas buruhnya gimana bisa kuat? Harus ada partai sosialis. Organisasi sosialis ini harus kuat. Dan kalau organisasi sosialisnya kuat, dia bisa bermanuver kemana aja, mau bikin partai kayak, mau bikin intervensi pemilu kayak, itu yang sangat menentukan. Gitu. Jadinya problem kita adalah kita nggak ngelihat ini sebagai satu kemungkinan karena kita sibuk untuk, dan ini saya rasain sendiri sih ya, bagaimana orang-orang itu sangat skeptis gitu untuk terlibat dalam politik keseharian organisasi sosialis. Dan saya nggak bilang itu gampang, itu susah banget, dan kita semua punya pengalaman itu ya, Op ya. Gimana? Iya. Gimana kita berkoordinasi di dalam itu ada tantangan itu sendiri dan bahkan mengorbankan banyak hal, tapi itulah menjadi salah satu kunci untuk kemenangan kita. Tanpa itu ya pilihannya adalah barbarisme, dan itu yang udah terjadi sekarang ini walaupun dengan dalam apa ya, dalam situasi yang halus ya, gitu kan. Iya. Oh iya. Oke. Dan nangkep ya, jadi ya teman-teman yang tadi buat masalah apa namanya mistis, terus apa yang bakal dilakukan oleh teman-teman kapitalis ya. Iya, pertanyaan si Aib. Ya sebenarnya nggak diuduh nggak apa-apa. Ya, lanjut. Janganlah, dia susah-susah bangun di Belanda ya kan. Tapi pasti ada responnya adalah semakin represif, semakin otoritarian, dan itu terjadi di
di banyak negara gitu kan, ketika mereka nggak mampu untuk mengatasi pandemi dan mendapat respon balasan dari warga negaranya sendiri, ya tentu mereka harus memperkuat kapasitas koersinya. Makanya sekarang banyak orang dipukul-pukulin di India, di Ekuador, di Bolivia, yang sebenarnya menunjukkan bahwa mereka sebenarnya nggak lagi kompeten untuk melayani kepentingan semua warga negaranya, tapi mereka pengen tetap berkuasa karena mereka ngelihat kalau mereka nggak berkuasa, ini negara nggak bisa dipakai untuk kepentingan kapitalis. Jadinya hal kayak begitu yang membuat pilihan paling praktis buat mereka ya kekerasan, dan itu yang akan terjadi, menurut saya akan terjadi di Indonesia juga ketika semakin nggak mampu pemerintahnya melayani warga negaranya, udah pasti responnya warga negara akan ngelawan kan. Ya mereka lapar, mereka nggak ada kepastian untuk hidup, dan kefrustasian itu kemudian secara spontan akan menunjukkan perlawanan. Dan perlawanan ini responnya udah pasti kekerasan. Nah, kekerasannya bukan cuma lewat pentung-pentungin doang, tapi juga lewat yang kita rasakan sekarang gitu, lewat penyadapan, intel, gitu-gitu. Dan itu sebenarnya untuk menjadi barbar ya emang harus keras gitu sekarang itu kan. Oke, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Dan tadi juga ada beberapa yang minta kita bikin Zoom diskusi gitu, mungkin biar rame gitu, biar lebih banyak partisipan, karena ini kan cuma 2 ya kalau di Instagram. Oke, nanti ya ke depan kita bakal bikin deh diskusi lewat Zoom yang bisa banyak orang gitu buat ikut diskusi, atau ya semacam kayak GD gitu lah ya, forum gibah discussion. Ini ada pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan terakhir dari Doni. Partai kiri lah, Grand Lab. Menurutnya gimana gitu? Solusi itu ya, solusinya kan sekarang juga ada ya, lagi kuat juga partai hijau gitu, partai yang ekologis gitu. Lalu ini dari Rendro nambahin, di Vietnam itu nggak usah pakai kekerasan, tapi rakyat udah bisa disiplin dan patuh pada instruksi pemerintah pusatnya ya. Bung Rendro, tadi kami awal-awal udah bahas tentang Vietnam, di mana di Vietnam sehingga mereka bisa berhasil mengatasi pandemi COVID ini dibandingin negara-negara yang lain gitu. Ya itu pertanyaan terakhir dari Doni yang nanya. Oke. Partai hijau. Iya, kiri hijau. Iya, kiri hijau menurut saya sangat penting gitu, karena agenda sosialis kalau nggak kemudian memperhatikan kontradiksi kapitalisme di ranah lingkungan, tentu sangat nggak relevan gitu. Karena COVID ini menunjukkan bahwa perlu ada intervensi supaya kesadaran sosialis juga punya kepentingan untuk melindungi lingkungan gitu. Gimana caranya? Ya itu hasil perdebatan ideologis sih. Cuman setidaknya tuh dengan adanya pandemi itu emang menunjukkan bahwa emang udah harus gagasan sosialis itu ketemu sama tuntutan untuk melindungi lingkungan, dan ini menurut saya di Indonesia sesuatu yang masih menjadi itu uncharted territory, hal yang masih sangat minim dirabah, dan menurut saya ada kans untuk gerakan sosialis untuk mulai mendiskusikan gagasan mereka dengan aktivis-aktivis lingkungan di Indonesia. Gimana sih caranya kita melakukan koalisi ideologis ini? Karena sedikit banyak masih ada ketegangan sih kalau di pandangan saya. Karena mungkin salah satu agenda sosialis itu kan sebenarnya tentang mendorong kemajuan kekuatan produksi ya. Tapi satu sisi kekuatan produksi ini udah pasti akan melakukan ekspansi di lingkungan gitu. Misalkan kalau kita mau melakukan industrialisasi, pasti punya pengaruh ke peningkatan jejak karbon, dan itu udah pasti akan meningkatkan antagonisme dengan kontradiksi dengan katakanlah petani atau warga negara biasa gitu. Dan itu belum selesai diskusinya dalam gagasan ideologis sosialis, dan menurut saya itu harus diajukan gitu. Atau tentang penguasaan lahan. Sekarang ini ya harus diakui solusi sentralisasi masih cukup kuat di gagasan-gagasan politik sosialis yang berkembang di Indonesia. Sentralisasi lahan itu ya, karena itu membuat negara punya kendali terhadap lahan dan punya modal juga untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi negara itu sendiri gitu. Tapi kan kemudian kita menghadapi pada kenyataan bahwa banyak lahan di Indonesia itu yang masih dimiliki oleh petani-petani kecil,
Dan makanya kita menemukan pengalaman penggusuran kan gitu. Dan hal-hal kayak begitu mulai harus banyak didiskusikan, bahkan diperdebatkan antara gerakan kiri yang punya concern tentang memajukan agenda kiri hijau gitu. Itu hampir bisa dipastikan sangat sulit, tapi nggak bisa dijawab gitu. Dan terakhir pertanyaan Bung Rendro tentang Vietnam, itulah Bung, makanya jadi salah satu hal yang menjadi keuntungan dari Vietnam itu sendiri. Karena gini, sederhananya, negara Vietnam itu dipimpin oleh Partai Komunis. Partai Komunis itu punya anggota banyak, dan anggota banyak ini mereka juga warga negara juga. Ketika kemudian negara memutuskan untuk melakukan kebijakan karantina yang ketat, dia punya aparatusnya, bukan cuma dari negara itu sendiri, tapi juga warga negaranya. Kalau dilihat, yang bekerja untuk memastikan bahwa semua orang tunduk terhadap negara, bukan cuma lewat himbauan-himbauan pemerintah, tapi warga negara yang menjadi anggota Partai Komunis juga ikut terlibat untuk memastikan bahwa kebijakan negara yang melindungi masyarakatnya itu bisa terjadi. Makanya di Vietnam, kebijakan karantinanya itu nggak katrok kayak di Indonesia. Di Indonesia orang ikut karantina, tapi nggak dijam mau makan apa, gitu. Karena nggak ada dalam negaranya itu orang-orang yang warga negara biasa dari kelas buruh. Tapi di Vietnam ada dan cukup banyak ya, karena Partai Komunis kan partai yang representasi kelas buruh kan, gitu. Dan itu terjadi juga di Cina. Sejelek-jeleknya pemerintah Cina itu terhadap buruh ya, khususnya buruh-buruh migran ya. Tapi mereka ketika menghadapi pada pandemi ini, mereka punya respon yang efektif untuk bukan cuma untuk menghadapi pandemi, tapi melindungi warga negaranya. Jadinya kalau negaranya ada pengaruh, ada kekuatan politik kelas buruh, insya Allah sakinah mawadah warohmah. Iya. Nah ini ya, oke, tadi Muhammad Haidir bilang soal Green Lab. Pasar sosial harusnya sudah, iya, kemarin juga emang kita udah bahas sama Jaki ya, bahwa ada ekososialis gitu. Bener, emang partai sosialis itu harus punya care terhadap lingkungan gitu kan. Kita tahu salah satu, kita udah bahas tuh ya, bahwa salah satu penyebab dari pandemi COVID ini ya karena kapitalisme yang ekspansi sampai menghancurkan lingkungan gitu. Dan akhirnya yang tadi kayak saya bilang di awal-awal, akhirnya terjadi kerusakan lingkungan dan satwa liar itu dekat dengan populasi manusia. Dan akhirnya sampai terjadi wabah virus yang tadi dari hewan ke manusia sampai jadi akhirnya jadi dari manusia ke manusia itu. Emang harus punya konsen ke sana kalau misalnya jadi partai sosialis gitu. Maka itu yang akan ngebedain antara partai sosialis dengan partai kapitalis ya. Sistem kapitalisme itu yang memang selalu kelaba gitu ininya fokusnya. Jadi ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih tentang serikat buruh kayaknya. Iya, lupa ya, tadi. Iya, tadi kan sempat disinggung ya kalau nggak ada organisasi sosialis ya maka akan terjadilah ini oportunis. Sebenarnya gini ya, ini gue jadi pengen jawab gue nambahin aja dikit lah ya. Iya, masalah elit serikat ya. Emang sekarang lagi tren do. Gue cerita di Indonesia nih ya. Gue lagi tren. Kenapa? Kenapa sekarang anarko itu banyak? Karena mandang anak-anak muda sekarang nih ya, mandang serikat itu elit. Iya, oke. Nah, jadi ketika mereka ngelihat serikat itu ya ini elit serikat gitu dong. Jadi ya kita nggak bisa tutup mata ya bahwa ini benar emang maksudnya di serikat-serikat. Nah, ya gue maaf juga ya maksudnya bahkan yang gitu-gitu lah ya masih dikuasain sama orang-orang yang gitu terus kayak gitu deh. Jadi demokrasinya nggak ada gitu terus kaderisasinya nggak jalan, pendidikan juga ya kalau misalnya ini pengalaman dan ini ya kalau serikat kuning itu kebanyakan setiap apa pasti kasusnya itu diambil sama yang yang ketua-ketuanya gitu dan itu kan terjadilah negosiasi yang sebenarnya anggota sendiri nggak tahu. Terus ya elit itu juga kayak nggak mau ada kaderisasi yang naik ke atas gitu loh. Ya mungkin teman-teman yang anti serikat ini ngeliatnya kayak gitu. Ya bukan mungkin sih, tapi beberapa temen juga ngomong kayak gitu. Kenapa nggak tertarik sama yang merah-merah itu ya?
gitu. Iya, iya. Ada satu patron, terus kedua serikatnya elit gitu, ketua Hmm. serikatnya pengurus-pengurus itu sebut elit di serikat buruhnya gitu ya. Hmm. Kita ngomongin misalnya watak dari serikat itu sendiri sih ya. Hmm. Kalau serikat ini reformis ya, serikat-serikat yang bisa kita bilang kuning gitu ya, emang mereka kan ya gitu-gitu aja gitu, bahkan nggak mau dileterin karena menganggap posisi itu adalah posisi yang menguntungkan gitu, bisa Iya. ngedapetin uang dari sana, Hmm. terus Iya, iya. bukan cuma uang tapi juga pengaruh gitu, sampai ya bisa negosiasi sama pemerintah. Dan Hmm. rata-rata kan gini ya, serikat buruh itu mentok gitu, mentok cuma sampai di hak normatif, mentok Hmm. cuma sampai di masalah-masalah perburuhan gitu kan, nggak sampai yang uh, buat ya tadi kayak lu bilang gitu, ngelampauin itu semua gitu. Hmm. Saya cuma ya ke upah gitu kan, terus Hmm. perlindungan kayak gitu-gitu kan, Iya, iya. nggak Ya, nyampe tapi kayak memang ini sih hmm, apa, kita perlu klarifikasi juga tentang hubungan apa itu gerakan sosialis sama gerakan buruh gitu. Karena hmm, seakan-akan kita ngelihatnya sebagai hubungan yang damai, saling menguntungkan dan lain-lain. Enggak. hmm, Kalau kita lihat dari tradisi sosialis sendiri, khususnya tradisi yang Marxis klasik ya, mereka udah hmm, menyadari bahwa serikat buruh itu nggak selamanya membawa kepentingan kelas. hmm, Gitu. iya gitu. Engels yang kemudian diteruskan sama Lenin bilang ada namanya aristokrasi buruh. Uh, Jadi pimpinan-pimpinan buruh ini karena dia udah terlalu lama, akhirnya jadi aristokrat gitu. Menganggap iya serikat bukan lagi sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan normatif buruh, tapi menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan dia sendiri. hmm, Dan itu mulai banyak diakui sama sama siapa? Sama banyak Marxis lah, apalagi di hmm, masa-masa klasik gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa sih hubungan gerakan buruh sama gerakan sosialis? Udah pasti kalau misalkan gerakan buruhnya banyak dikuasai sama gerakan oleh apa yang disebut dengan aristokrat buruh, maka dia harus dilawan sebenarnya. Gerakan sosialis punya tanggung jawab untuk bilang bahwa gerakan buruh itu harus dikuasai oleh kelas buruh itu sendiri. Nggak boleh nggak boleh menjadi semata alat dari aristokrat-aristokrat buruh. Nah, problemnya adalah dia cuma bisa relevan, sosialis itu bisa relevan, kalau dia juga cukup kuat, gitu. hmm, Jadi, saran saya, atau saran gua, ke teman-teman yang hmm, udah empat sama gerakan gerakan buruh, masuk ke hmm, gerakan sosialis, jangan ke anarkis, karena gimana ya, gua sih setuju aja gitu sama perjuangan anti hierarki, perjuangan melawan state dan lain-lain. Tapi di anarkisme, ini gue buka kartu gitu ya. Tapi menurut gue ada keterbatasan di anarkisme karena dia nggak punya metode gitu untuk gimana hmm, caranya mencapai selain yang mereka sebut sebagai direct action iya gitu. Walaupun kita boleh gondok segondong-gondoknya sama negara kapitalis, tapi tetap aja ketika kita udah berhasil revolusi, ini negara hmm, kagak bakal hilang. Dia tetap ada di sana. Dia tetap ada polisi, bakal ada tentara. Pertanyaannya mau diapain nih? hmm, Sisa-sisa kapitalis ini mau didiemin aja. Dan itu yang hmm, dibikin sama si agenda anarkis kan? Agenda anarkis iya kalau udah mau revolusi, orang-orang negaranya langsung dibubarin. Tapi gimana mau iya dibubarin kalau mereka punya senjata? Ya kadang hmm, lu mau bubarin, lu yang ditembak kan? hmm, Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan praktis sebenarnya sih yang harus mulai di ini. Jadi kalau teman-teman yang banyak punya aspirasi anarkis, ya menurut menurut gua sih bukan solusi itu anarkis itu. Karena dia cuma bisa punya solusi yang sistematis kalau justru lewat gerakan sosialis. hmm, Nah, nanti akan ada ini lagi nih ntar perdebatan. Iya, tapi gerakan sosialis Indonesia kan kacrut juga, katro gitu. Banyak hmm, berantem dan lain-lain gitu. hmm, Ya, cuman kan itu adalah hasil pertempuran. Kenapa bisa katro? Ya karena isinya itu terus. yang menang Ibaratnya, ya, iya kan? Ibaratnya ya, hmm, itu orang udah bertahun-tahun di sana, nggak ada penyegaran. Kalau dia nggak ada penyegaran, udah pasti bikin disorientasi dan akhirnya uh, saling berantem gitu. Solusi untuk sosialis itu bisa gede, ya karena selalu
dinamis di dalamnya. Ini saya ngelihat pengalaman di Amerika ya. Amerika ini kirinya tuh katrol banget, kerjanya berantem aja gitu. Makanya mereka terpecah-pecah gitu. Bahkan ketika mereka punya figur politik yang bawa platform sosialis lebut ya, kayak si Bernie Sanders, mereka tetap berantem gitu, kan gila namanya. Padahal di satu sisi ada kans buat mereka untuk mulai mendorong agenda politik yang menurut gua walaupun sangat lembut ala-ala Sosdem, tapi punya peluang untuk bisa mendorong kelas lebih maju gitu. Nah ini kagak, ini lu malah berantem sendiri. Dan gue melihat itu juga hampir terjadi di Indonesia, karena mereka nggak ngelihat bahwa dinamika masyarakat juga berubah gitu. Tapi di sisi lain, ketika masyarakatnya banyak elemen-elemen yang pengen berorganisasi sosialis, organisasi-organisasi yang ada juga nggak merespon itu. Makanya yang menang adalah organisasi sosialis lembut kayak DSA, Democratic Socialists of America. Itu bukan kelompok radikal sebenarnya, tapi mereka punya platform anti kapitalis dan sangat terbuka. Dan mereka yang sebenarnya nanggok banyak gara-gara Bernie Sanders. Pelajarannya ya nggak bisa dilihat satu sisi. Di satu sisi gue mau bilang kalau orang-orang yang mulai punya concern terhadap Marxisme harus masuk partai, tapi di sisi lain gue juga mau bilang orang-orang yang lagi berorganisasi sekarang juga mulai harus terbuka. Kalau enggak, lu akan kelabakan sendiri, gitu loh. Nah, terbukanya apa? Dalam artian begini, bukan terbuka secara oportunis ya, cuman melihat sesuatu secara lebih santai dalam artian lebih tenang dalam menghadapi orang-orang yang pengen berorganisasi gitu. Iya. Ajak mereka dan ya tapi emang susah sih. Gue di satu sisi ketika politik sosialis stake-nya tinggi ya, pertaruhannya sangat tinggi ya. Dia cenderung akan menciptakan konflik di dalam gitu. Tapi itu sesuatu yang nggak terhindarkan. Tapi poin gue adalah organisasi politik sosialis di Indonesia juga mulai harus berubah. Gitu. Berubah ya mulai dari mana ya mulai terbuka aja dulu sama aspirasi orang. Walaupun nanti kemudian ada kenyataan bahwa organisasinya jadi lebih lembut, ya memang itu kontradiksinya. Itu cuma bisa diatasi kalau kepemimpinan organisasinya kuat gitu. Itu problem teknis lah yang bisa didiskusiin. Oke, udah 1 jam lebih, udah hampir 1,5 jam, malah udah 9.26 di Indonesia. Oke, baru banyak pada join. Ya udah, oke. Nanti kemungkinan bakal diupload di YouTube ya, kemungkinan. Soalnya tadi juga sempat ada diskusi juga buat upload diskusi ini di YouTube. Oke, jadi kita udah diskusi lumayan lama ya, 1,5 jam tentang sosialisme dan kapitalisme dan solusi sosialisme, dan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang terus turun gitu sampai dalam gitu, termasuk sampai ke serikat buruh dan hubungan antara gerakan buruh dengan gerakan buruh yang oportunis gitu kan. Waktunya juga sih ya, soalnya Rido juga sekarang udah agak siangan dari sana ya. Wah, sama aja sih. Ini deh pertanyaan sendiri, ini kayaknya penting nih tentang yang Jokowi yang masuk dalam. Jokowi. Iya. Ya, kalau mau jawab silakan aja. Iya, ini pertanyaan tetap sama. Kekuasaan kalau nggak diorganisasiin, dia mau nggak mau akan ikut dengan organisasi kekuasaan yang lebih kuat gitu. Dan itu terjadi pada orang-orang kiri atau aktivis-aktivis yang masuk ke rezim Jokowi sekarang. Mereka masuk bukan sebagai kekuatan terorganisir, mereka masuk sebagai individu yang agendanya nggak bisa dipertanggungjawabkan ke konstituen gerakan kiri itu sendiri, gitu. Jadinya ketika mereka masuk, ya mereka berhadapan dengan kekuatan yang punya konstituen lebih jelas dong, kayak si Lord Luhut ya kan, yang dia udah jelas bahwa kepentingan kelas kapitalis tertentu di Indonesia gitu. Dan ya itu prinsipnya tentang politik gitu, dan balance of power gitu.
perimbangan kekuasaan, dan perimbangan kekuasaan itu ditentukan pada seberapa terorganisirnya engkau di hadapan lawanmu sendiri. Dan kita bisa lihat, ya orang-orang kiri yang masuk ini nggak terorganisir karena mereka nggak mau diorganisir juga kan. Udah sering diminta untuk masuk partai nggak mau kan. Ya udah jadinya ya cuman jalanin proyek aja yang ada kan. Gitu. Ya emang dari awal 2004 dan 2014 juga udah sempat disinggung diaspora ini nggak mungkin ngasilin apa-apa karena nggak bakal kuat mereka. Jangankan masuk ke pemerintahan ya, mereka masuk ke partai aja udah, partai borjuasi udah nggak sanggup gitu buat bertarung sama kaum borjuis yang ada di partai itu. Ya, Oke. Tapi kita harus ingat juga, bukan berarti gerakan kiri itu nggak bisa pakai diaspora buat taktik. Gitu. Kita ambil contoh kayak di Inggris, teman-teman militan mungkin lebih tahu ya tentang tapi entrisme. bedanya gini dong, mereka kan satu kelompok, kalau ini kan diasporanya individu kan, bedanya di kita sama Inggris justru itu, kalau diasporanya muncul sebagai yang terorganisir, masih ada kans bahwa politiknya bisa diubah. Gitu loh, itu aja sih. Iya, bedanya gitu sih. Kita diaspora ya yang tadi lu bilang individu-individu yang ujung-ujungnya mau tarung siapa yang mau nemenin lu gitu kan. Oke. Karena udah 1,5 jam kita udah bahas banyak tadi ya, dan ya salah satu yang bisa kita tangkap adalah ini panjang perjalanannya untuk menuju sosialisme, dan ya salah satu jalan yang paling awal banget gitu kan adalah ya kita masuk ke organisasi sosialis gitu, nggak cuma berjuang secara individu. Jadi kadang emang lucu juga ya, ngaku dirinya Marxis, ngaku dirinya sosialis tapi nggak ikut organisasi gitu kan, tapi sendirian gitu, tapi ngakunya sosialis tapi individu gitu. Nah ya salah satu jalan pertama gabung di organisasi, baik itu di organisasi gerakan buruh, organisasi mahasiswa, organisasi politik sosialis gitu, yang punya tendensinya itu adalah tendensi ke arah sosialis gitu, yang fasis. Oke, itu sih yang tahap awalnya, karena kita tahu perjalanan masih panjang, misalnya kayak buat nasionalisasi aset di Indonesia ya pasti ya. Iya, di Indonesia. Gue nggak mau di Vietnam, Vietnam udah selesai. Ya itu masih panjang jalannya, dan salah satu ya tahap pertamanya itu konsolidasi. Kita gabung di organisasi, gerak sama-sama bareng-bareng, organisir teman-teman untuk ikut bergabung, dan pasti bakal ada pertarungan di dalam organisasi, pasti ada. Nah itu gimana caranya kita yang kiri-kiri ini, yang radikal ini mesti menangin pertarungan di dalam organisasi itu sendiri gitu. Jangan ngelihat kayak gini langsung udah cabut gitu, nggak mau buat bertarung gitu. Itu juga penting sih ya, makanya dialektika di dalam sebuah organisasi gitu, dan kayak gimana ininya emang udah biasa dalam gerakan kiri. Oke, saya tutup diskusi malam ini, siang ini buat Bung Rido. Nggak tahu kalau di Aib jam berapa di sana sekarang. Mau buka dia sekarang. Udah sore di sana. Oh, sore. Oke. Nanti kita akan ada diskusi lanjutan, dan buat teman-teman yang tadi di Palu, tadi kayaknya di Palu ya, teman-teman Palu kalau nggak salah ingat gitu, yang ngajakin diskusi Zoom ya, nanti kita akan bikin diskusi Zoom. Lalu ini ya terakhir, ya bisa nyatu. Bisa. Tapi bisa banyak. Asal banyak. Enggak, terus nyatu tapi ya pasti ada inian panjang juga sih ya. Ya tuh, organisasi kiri mana yang direkomended dari sekian banyak yang ada dan mengapa? Pak Daniel tuh yang nanya tuh. Kalau saya jawab saya nggak enak. Sumur kami tadi udah dari jam 8 diskusinya. Itu Rido jawab pertanyaan Pak Daniel Siombing sekaligus langsung end ya. Iya. Kalau tanya apa yang rekomen, masuk PRP. Itu aja sih.
Bung Daniel, semoga bermanfaat. Kalau apa ya, karena ada Bung Oof di sana. Apaan? Karena ada Bung Rido sama Bung Jaki. Oke. Oke lah ya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah sampai 1,5 jam terus ada di sini gitu kan. Terima kasih banyak untuk tetap ada di sini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Ya, Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.